Baik, kita lanjut kembali dua sisi. Berbicara soal bagaimana mekanisme pembubaran untuk contoh kasus tadi HTI. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk melihat ke monitor yang ada di hadapan masing-masing. Kita lihat ini tahapan pembubaran ormas yang melanggar Pancasila ya. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 62 di mana hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud. Ayat 1, menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian jika tidak mematuhi sanksi akan dilakukan pencabutan keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Nah, ini yang saya bilang contoh kasus ini, HTI menjalani proses ini nggak? Ada peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar, itu langsung terakhir. Langsung pencabutan SK Badan Hukum Perkumpulan. SK-nya pun tidak sampai kepada kita sampai ini hari. Tidak terima? Tidak terima. Padahal SK BHP itu milik kita, ada pada kita. Tapi SK pencabutan itu tidak sampai kepada kita. Coba bayangkan. Ini kan pemerintahan yang sewenang-wenang betul ini. Penjelasannya apa tuh Pak? Kalau SK-nya tidak diterima oleh jadi begini, ormas yang bersangkutan. HTI itu, ya kan, daftar di Kumham itu apa atas nama apa HTI sendiri yang daftar? Sesuai kan melalui Bapak kan melalui sesuai notaris. Dengan ketentuan itu pasti melalui notaris. Kan melalui notaris, ya kan? Makanya surat pencabutan HTI itu diberikan kepada notaris. Yang memiliki SK BHP-nya siapa? Kita kan. Notaris itu hanya mengesahkan akte. Lalu karena ketentuan pemerintah, notaris mendaftarkan gitu, mendaftarkan organisasi ini. Jadi itu atas amanat pemerintah juga gitu loh. Mendaftarkan itu. Makanya. Lah SK-nya itu punya kita. Lo yang punya SK itu dicabut kok udah dikasih tahu sampai ini hari. Tapi diumumkan di publik kan? Diumumkan di publik gitu. Nah, kita tahu itu dari notaris, kita baca. Setelah kita baca pun juga di dalamnya tidak jelas kita ini salah apa. Melanggar pasal berapa, tidak jelas juga. Ini salah satu contoh kasus yang mau saya angkat mendekati dengan Perpu ini, Bang Joni. Mungkin ada kekhawatiran selanjutnya bisa jadi banyak ormas-ormas lain yang tanpa proses dengan undang-undang ini tiba-tiba akan dicabut, dibuka badan hukumnya. Masuk akal, Anggi. Ya. Tetapi kalau kita lihat di Perpu ini, ya, maka kesewenang-wenangan itu ya tidak bisa dilakukan begitu saja karena Perpu ini mengatur pada saat di mana ormas melalui prosedur peringatan dan seterusnya sampai dibubarkan dan merasa bahwa itu sewenang-wenang, maka dia mempunyai hak melalui pasal 60 sekian lah dan seterusnya itu ajukan ke pengadilan, masuk dalam judicial system kita sampai di untuk sana? tun. Nah, yang kita mau sampaikan ya, ada perbedaan antara undang-undang dan Perpu atau yang Perpu yang sudah diundang-undangkan ini, ya, Undang-Undang nomor 17 ya, tahun 2013. Ya, perbedaannya itu di mana? Sisi pandang posisi negara. Ya, negara dan ormas kedudukannya. Apakah ormas dan negara ini sama kedudukannya atau negara di atas ormas apa di bawah ormas? Kalau kita sepakat negara berada di atas ormas, ormas di bawah, kewenangan justru pemerintah adalah menjaga negara. Itu tugas utama. Sampai di sana dalam rangka, terus dulu supaya jangan terpotong Anggi ya. Dalam rangka menjaga negara, pemerintah mempunyai judgment terhadap aktivitas sesuatu ormas. Ya, apabila menurut pemerintah ada ormas yang mengancam negara, dia mengambil keputusan sesuai undang-undang itu dengan peringatan sampai apabila peringatan-peringatan tidak dikoreksi, maka dilakukan pencabutannya. Namun setelah dicabut ada hak judicial system. Jadi jangan kita balik negara yang disuruh ke pengadilan, nggak ada di dunia begitu. Tadi Anda menyebutkan posisi negara di atas organisasi dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kemudian ini tadi sebutkan harus ada peringatan untuk pencabutan dan lain-lain, tapi itu tidak diterima oleh HTI. Dan bagaimana menentukan kalau tidak melewati proses pengadilan itu apakah jadinya ini negara bisa sewenang-wenang dong jadi otoriter ketika langsung tutup berseberangan dengan pemerintah bisa langsung tutup. Ormas mempunyai hak bawa ke tun untuk menguji ada nggak kesewenang-wenangan itu. Ada hak itu. Cuma saya ingin ingatkan bahwa pengadilan pembubaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, Undang-Undang Ormas yang lama, ya, itu berbeda dengan peradilan di tun. Kalau peradilan
di undang-undang ormas yang lama itu mengadili substansi. Jadi umpamanya pemerintah itu mengatakan bahwa you telah melakukan sesuatu yang bertentangan Pancasila. Nah, di situ pengadilan itu mengadili ini, apakah benar tudingan ini? Ini pengadilan substansi. Sementara kalau PT UN ini mengadili administrasi. Pembubarannya ini sesuai prosedur atau tidak. Jadi beda gitu. Jadi bisa sah dia. Karena itu jelas sekali apa yang diawaikan oleh Pak Tria tadi itu, bahwa Perpu ini telah menghilangkan kekuasaan kehakiman, kewenangan kehakiman, yaitu di dalam menilai secara substansial apakah ormas ini, iya itu juga menjadi kekhawatiran Mas Riza. Jadi kalau dia dibubarkan baru menggugat, itu di PT Tun. Kalau di PT Tun itu bukan substansi. Sesuai dengan peraturan tidak. Umpamanya di PPN saya Komisi 2. BPN ngeluarin sertifikat tumpang tindih antara Pak Joni sama Pak Ismail, ya kan? Bisa menggugat. Saya sama Pak Reza. Saya sama Pak Joni, ya. Ismail semua. Saya udah sama dengan Pak Soeharto, dengan saya lagi. Tumpang tindih, saya satu lokasi keluar atas nama saya. Pak Joni merasa tanahnya bisa menggugat. Yang gue siapa? BPN yang mengeluarkan. Begitu. Tapi bukan substansinya, apakah ini telah memenuhi ketentuan administrasi yang benar, peraturannya. Jadi bukan substansi masalahnya, tapi peraturannya dilakukan. Nah, kalau kembali ke situ, HTI pasti kena. Karena pembubaran itu berdasar pada Perpu. Gitu loh. Ketika pada Perpu, nggak akan ada yang bisa menang melawan negara. Karena negara itu prosedurnya dilalui sesuai dengan undang-undang. Padahal harusnya bukan prosedurnya, tapi substansinya. Sebagaimana pengadilan di undang-undang yang lama. Itu yang pertama. Yang paling penting itu substansi kalau kita bicara hukum. Yang kedua, tadi sampaikan Bang Joni, bahwa negara di atas ormas. Betul. Justru karena negara di atas ormas, dia sebagai bapak, saya menggambarkan, kalau ada anak-anaknya yang nakal, yang melenceng, dibina, dibimbing, ditegur, dimotivasi. Ya kan begitu loh. Dibimbing, bukan dibinasakan, bukan diusir dari rumah. Itulah tugas pemerintah, bahkan disinergikan. Kenapa? Banyak dulu ormas-ormas yang tidak benar. Dia tugas Kemendagri ini Pak Dirjen yang selalu membina, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Kenapa, Pak Jadi tidak Sudarmo langsung dibubarkan. Gitu. Kenapa itu tidak contoh. dibina, melainkan langsung dibinasakan ini? Contoh yang Jadi ini begini, kan. ya, kita itu pemerintah sudah melakukan hal itu, ya, melakukan Pembinaan sudah ada. Pembinaan sudah dilakukan, termasuk misalnya dengan HTI. HTI di daerah-daerah ini juga sudah melakukan, memanggil para pimpinan HTI yang ada di daerah. Pak, bahwa apa yang dilakukan hal itu ini kan sudah menyimpang ini. Kenapa kok selalu menyuarakan khilafah? Khilafah itu tahu sendiri bahwa khilafah itu adalah untuk merubah, untuk menjadikan negara Islam, mengganti ideologi tertentu khususnya di Indonesia, negara ideologi Pancasila menjadi negara Islam. Ini kan sudah tidak tepat, tidak pas. Ya, ini ormas ini harus kita kembalikan kepada fungsi semula. Bentuk pembinaannya apa Pak Sudarmo yang sudah dilakukan itu? Loh, kan kita selalu komunikasi. Komunikasi satu. Kita melalui komunikasi, kan. Kalau misalnya yang lain-lain kita melalui kerjasama. Ini Pak Reza ini salah satu pembina satu organisasi. Apa namanya itu? Alumni Menwa. Ya. Kita melakukan, saya bendahara, sesama Menwa ini. Ya kan? Kita kerjasama, kita adakan kerjasama. Itulah pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau mereka itu kekeh, ya, tetap pada pendiriannya, kemudian dia juga semakin melebar, semakin besar para pengikutnya. Ini kan membahayakan negara. Apa karena pengikutnya besar sehingga khawatir negara? Iya, ya jelas dong. Kalau misalnya ormasnya Pak Reza ini lebih besar, kita lebih senang. Karena yang disuarakan itu adalah suaranya pemerintah. Ada banyak ormas lain yang juga banyak pengikutnya. Banyak kok, Pak? Nggak masalah. ormas yang ada itu kurang lebih 349.789 ormas yang ada. Anggi, satu yang substansi dari Perpu ini adalah ormas itu menjadi mitra pemerintah. Ormas dalam kegiatannya mengambil bagian di pembangunan negara. Itu penting di dalam Perpu ini. Kita kadang-kadang lupa terhadap hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat. Artinya HTI tidak bisa jadi mitra ya kemarin ya? Perpu ini menjamin ormas untuk mengambil bagian dalam pembangunan negara. Dengan catatan,
ya aktivitas ormas itu berada dalam Koridor. koridor Oke. ideologi Nah, negara kalau begitu, Pancasila. yang saya tangkap artinya HTI kemarin tidak bisa menjadi mitra pemerintah. Jangan dan tanya sama saya, tidak berada itu dalam kan koridor keputusannya ada di negara, pemerintah. begitu ya Pak? Begitu, Pak Ismail? Yang pasti sampai kita dibubarkan itu tidak pernah ada satu lembar pun surat yang menunjukkan bahwa kita melakukan kesalahan. Tidak Sudah pernah. dibina tadi katanya. Tidak ada. Tidak ada. Pemerintah itu banyak bohongnya juga. Itu tidak ada. Tuduhan serius loh, itu pemerintah karena banyak apa? bohongnya. Karena kalau mengikuti ini, itu tidak pernah ada. Peringatan pertama tidak ada, peringatan kedua nggak ada, peringatan ketiga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Loh kalau dibina kita melakukan kesalahan kan pasti ada peringatan. Ya kan? Pada Saya mau 8 tanya. Mei. Tuduhan serius Bukan, loh, saya mau Saudara. tanya ya. Pada 8 Mei. Saya bilang pemerintah bohong. Coba hati apa tidak bohong? 8 Mei tanya pemerintah itu melakukan mengumumkan pembubaran. Ini masih berlaku loh. Ini masih berlaku. Dan ketika ini berlaku, itu mestinya kan ada itu peringatan tertulis 1, 2, 3. Itu enggak ada gitu. Dari mana ada pembinaan? Wong kita itu melayangkan surat untuk audiensi aja enggak Jadi diterima kok. konteks bohongnya karena prosedur tidak dijalankan. Iya, dia bilang juga tadi pembinaan. Pak Itu Sudarmo. enggak Mungkin Pak ada. Ya, Sudarmo, sebentar dulu. Pak Sudarmo, Sebentar. mungkin Pak Sudarmo belum menyampaikan secara keseluruhan. Ada satu pendekatan normal, legal formal, yaitu hukum-hukum. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain, data-data empiris. Nah, barangkali yang itu yang mungkin belum bisa atau tidak bisa disampaikan Tidak oleh bisa Pak Darmo kepada publik. Oke. Ya ada data empiris yang mendukung keputusan. Mungkin yang Ya. bisa konfirmasi itu adalah Benar pemerintah. demikian, Pak Enggak, Sudarmo? sekarang juga saya bilang sama Pak Ismail. Tadi kan Pak Ismail sudah menyebutkan yang 6 metode tadi baru 3. 3 ya. Yang keempatnya Memang cuma 3, Pak. ada sampai 6. Yang kepribadian Islam, Belum saya bacakan. tadi, interaksi dengan Saya masyarakat. bacakan dulu. Itu sumbernya dari Nih. mana? Sumbernya dari mana? Makanya itu, Mbak. Jadi kalau Ini tidak ada bukan- klarifikasi akan ini- begitu kita ini ngawur. Ini dapat pasti dari- tulisan dari pengamat. Dari Tulisan pengamat. dari ya tidak ada itu sumber asli. Jadi kitab kita Hizbut Tahrir ini, tidak ada. ya, kita Nggak ada. ini Oke, bentar, tidak, Pak Ismail. tidak akan melakukan sesuatu, ya kan? Kalau tanpa didukung Data yang dengan kuat. data yang kuat Oke. ya. Iya, tapi Ini data saya tidak sebutkan. pernah ada Kata beliau ada klarifikasi. baru 3 ya. Empatnya, yang keempat nih ya. Keempat bagaimana mengubah ideologi Oke, nasionalis sebutkan. menjadi internasional Islam. Kemudian yang kelima ini Adsanul Ya. Mal Uturna, interaksi dengan masyarakat. Yang kelima ini ya Hiktatut Taskih, Taskir. gerakan intelektual. Kemudian yang keenam ini Agtawin Daulah Islamiyah, Ini yang menjadi membentuk ancaman. negara Islam jihad. Oke. Nah, ini yang kelima. Yang keenamnya perebutan kekuasaan. Apa? Itu Baik. yang menjadi kekhawatiran. Ini menjadi baru sekarang ancaman. gini saja. Baru satu Ancaman. bukti ya. Tinggal sebutkan Baru satu bukti kitab ini, sumber sebentar. dari Hizbut Tahrir itu mana. Kalau ada boleh ya. Tapi kalau nggak ada itu berarti Sekarang lagi-lagi mana ada orang-orang yang ngarang. ngaku Loh, ya? ada kitabnya Orang kok. paham, Ada tahu kitabnya. tentang HTI itu hanya baru dasar permukaannya, Pak. Tetapi kita tahu apa yang dilakukan HTI di bawah permukaan. Nggak, Tahu lebih semuanya dalam terbuka. soal HTI Ya, gitu ya. kita tahu itu sampai celana kolornya Makanya kita tahu kita. ada data empiris yang barangkali kan bisa Nggak, dibuka. nggak. Tapi kalau Nah, data itu empirisnya sebentar. ternyata tidak bisa dikonfirmasi bagaimana? Nggak pernah ada konfirmasi. Belum ada lagi kalau mau saya sebutin. Nggak pernah. Ya. Ada dia membuat undang-undang Nah, itu dia. rancangan undang-undang dasar khilafah. Benar, Pak Ismail. Enggak ngaku dong, Rancangan jelas pasti undang-undang enggak khilafah. ngaku. Ya, saya boleh jelaskan. Oke. Saya boleh jelaskan. Nggak kan ngaku. Jadi yang disebut undang-undang dasar, yang disebut undang-undang dasar khilafah bikinan HTI itu merupakan bagian dari kitab. Kitab namanya itu, kitabnya itu Nidhamul Islam, sistem Islam. Itu. Kita bicara sistem Islam. Di situ ada macam-macam, kemudian sampai kepada politik pemerintahan. Nah, contoh dari undang-undang di dalam kitab itu loh. Kitab itu ada di situ gitu loh. Jadi itu merupakan bagian dari kitab, bukan merupakan rancangan undang-undang dasar bikinan Hizbut Tahrir. Nggak Bagian dari ada. kitab yang digunakan untuk apa? Nggak ada. Ya itu bagian dari kajian. Kan kita bilang bahwa itu ajaran Islam. Lalu ajaran Islam tentang sistem pemerintahan itu apa? Khilafah itu kayak apa? Nah, itu ada di situ di dalam kitab Nidhamul Islam. Oke. Itu terbuka bisa dibaca oleh siapapun gitu. Lalu undang-undang itu ada syarahnya namanya kitab Muqaddimah Dustur. Itu juga bisa dibaca oleh siapapun
Gitu. Nah kalau Bapak itu tanya baik-baik kepada kita bisa tunjukkan. Tapi sayangnya nggak pernah, akhirnya ngarang kayak tadi itu. Saya tidak pernah ada klarifikasi. Nggak Gitu. ada. Oke, nanti kita Nggak lanjutkan ada lagi. satupun klarifikasi. Nanti barangkali satu saat Duduk bareng, boleh pemerintah dan membuka KPI. data-datanya. Oke. Iya, data Sebentar. tulis, Sebentar. data video, Kita lanjutkan data lagi. diberikan kesempatan dan dibicarakan. mengklarifikasi. Oke, sebentar. Saya harus jeda dulu. Dua Bukan sisi akan setelah kembali saat lagi. dibubarkan Saya jeda kemudian untuk Anda. gitu.